Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan kami Ki Jemar Pakusadewa. Sudah lama mungkin ya kita mengantong nggak muncul nih di konten YouTube. Mungkin karena banyak halangan-halangan tertentu, jadi para sahabat kita belum bisa live ya. Belum bisa live juga gitu ya, karena kesibukan kita masing-masing mungkin mengantong ya. Yang utamanya belum bisa live lagi, keduanya kita terutamanya itu tempat. Itu tempat. Terutama rekomendasi tempat mungkin, dan mungkin kedepannya akan merubah tema mungkin Manganto. Iya. Kedepannya ya. Gitu. Jadi kita nanti di konten berikutnya kita nggak akan fokus menguak sejarah kayaknya Manganto. Nggak Ya. akan. Mungkin kedepannya mungkin akan lebih kita berkreatif lagi lah. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dengan tema kita yang terbaru ya, intinya bisa menghibur para sahabat dimanapun Anda berada ya. Intinya kami berterima kasih juga kepada subscriber yang selalu mendukung channel kami ya. Mudah-mudahan kedepannya channel kami itu bisa lebih maju lagi, semakin berkembang ya, bisa terus maju gitu. Oh ya, ngopi. Tah, eta ngopi lah gitu kan sadayana. Kebetulan Ki ada subscriber juga nih yang datang. Oh gitu. Ya ini kebetulan saya kedatangan tamu nih, rekan ya. Ini rekan jauh banget nih. Perkenalkan, kami Sony Prawijaya. Sony Prawijaya katanya. Subscriber kita nih yang baru nih. Kebetulan dekat. Kebetulan dekat nih. Jauh gitu ya, kebalikannya dari dekat. Jadi di sini saya akan membahas intinya tentang masalah pengobatan nih para sahabat ya. Yang mau belajar intinya. Intinya yang mau belajar untuk ilmu pengobatan. Jadi setiap orang tuh bisa intinya untuk mempunyai kemampuan atau keahlian di dalam dirinya tertentu gitu. Nah, ilmu pengobatan ini mungkin setiap orang bisa ya, itu sebetulnya bisa sih guys. Setiap orang itu bisa. Iya, setiap orang tuh bisa. Intinya dari kemauan, keyakinan ya. Dan intinya bukan jalur kayak tirakat Manganto. Bukan ya. Bukan jalur tirakat harus bertapa atau seperti apa. Tapi di sini saya akan mengupas tentang ilmu pengobatan, apa yang ada di dalam diri teman-teman semua ya. Terutama mungkin setiap orang itu punya leluhur ya. Nah, semua orang itu pasti punya leluhur. Betul Manganto. Cuman satu ya, itu kebanyakan orang itu nggak yakin. Itu nomor satunya. Ya. Takutnya kenapa? Takutnya biasanya bersimpangan. Bertolak belakang. Berarti kan balik lagi kepada tergantung keyakinan ya. Dari keyakinan orang itu sendiri ya. Itu intinya ya. Jadi untuk ilmu pengobatan ini sebenarnya nggak sulit ya. Tergantung ada kemauan dari teman-teman. Itu prosesnya nggak lama sih Manganto. Kalau kita semakin yakin melakukan perjalanannya, dan semakin cepat juga prosesnya Manganto. Iya betul. Untuk mencapai keahlian atau kelebihan yang teman-teman miliki. Contoh ya, ini kan banyak contoh Manganto. Itu dalam ilmu pengobatan itu ada yang khusus dari ruqyah ya, ada yang khusus mengobati penyakit medis ataupun non medis, ada yang menjadi pengobatan totok saraf. Itu tergantung dari kemampuan teman-teman. Itu kebetulan. Ya, gitu. Betul. Jadi di sini saya hanya membuka jalan buat teman-teman yang ingin mempelajari ilmu pengobatan, apa yang ada di dalam diri teman-teman. Itu bisa kita bantu ya Ki. Insya Allah kita bisa bantu untuk mengarahkan bagaimana nih Ki caranya supaya saya punya kemampuan ilmu pengobatan Manganto. Boleh ya. Yang penting teman-teman sendiri intinya mau datang dan bersilaturahmi. Nah dari situ mungkin nanti akan dibukakan suatu cara supaya teman-teman tahu nih siapa leluhur teman-teman yang sebenarnya. Setiap orang punya leluhur. Kalau kita misalkan bisa dekat dengan leluhur, nah dari situlah mulai kemampuan seseorang itu bisa timbul. Ya.
asal satu aja kitanya yakin. Betul, yang penting satu yakin, yang kedua mungkin teman-teman mau menjalankan apa yang diperintahkan gitu kan. Sesepuh ya. Nah, kepada leluhur kita sendiri. Jadi kan ada peribahasa kalau kita nggak lupa dengan leluhur, insya Allah rezeki teman-teman pun akan mengalir. Ya. Tanpa gitu kan. leluhur Belum tentu ada kita. Ya. Orang tua kita itu nggak ada. Nah, gitu betul. Makanya saya kenapa yakin leluhur itu ada. Ya. Kenapa? Tanpa leluhur orang tua saya nggak akan ada. Betul. Saya pun nggak akan ada. Betul, Mang Anto. Makanya itu keyakinan saya. Iya, makanya kan kita balik lagi ya ke sejarah diri kita sendiri sih. Pasti teman-teman juga istilahnya ada yang mau Mang Anto bisa mempunyai kelebihan lah. Intinya dalam pengobatan kan, kalau misalkan teman-teman bisa mengobatin orang kan otomatis bisa membantu keluarganya sendiri Mang Anto ya. Dimana ada sesuatu maupun medis ataupun non medis, mungkin dengan cara itu teman-teman bisa membantu gitu. Apa yang teman-teman istilahnya nggak bisa berubah menjadi bisa. Nah itulah teman-teman ya. Kalau udah bisa mah, kalau bahasa Sundanya nulung kanu butuh nalang kanu susah. Tah eta cek bahasa Sunda mah ngopi heula ayeuna mah gitu. Supaya teu panik. Supados teu panik ieu mah kan namanya ieu nya baru membahas lah. Baru membahas awal dari ilmu pengobatan. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya ya, betul. Itu namanya biar channel kita lebih berkembang lagi. Amin amin. Gitu ya Ki. Iya betul. Jadi untuk tahap awal ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin tahu sesuatu tentang ilmu pengobatan, tahap awalnya yang pertama silaturahmi mungkin mengantuk. Nah itu. Ya, nanti dengan cara silaturahmi itu, insya Allah di sini kami akan mencoba membukakan silsilah dari leluhur teman-teman sendiri nih. Kan silsilah leluhur itu beda-beda, tergantung kota asalnya atau kota kelahirannya. Nah misalkan contoh lah ya, ada leluhur yang dari Sumedang, leluhur dari Garut, leluhur dari Jawa ataupun dari Banten, itu banyak teman-teman. Nah dari situ nanti saya akan coba menjelaskan silsilah leluhur teman-teman. Kalau misalkan silsilah leluhur teman-teman jalurnya pengobatan medis, itu saya akan ceritakan, atau non medis, atau misalkan jalur pengobatan ruqyah atau jalur pengobatan totok saraf gitu ya. Itu teman-teman bisa menguasainya sendiri dengan bantuan dari leluhur teman-teman sendiri. Saya cuma mengarahkan di sini. Begitu gitu ya. Nah, mungkin dengan nanti pengalaman teman-teman yang teman-teman jalanin itu bisa menjadi suatu hikmah atau suatu nilai yang nggak bisa gimana ya? Yang nggak bisa diceritakan mungkin ya Mang Anto ya. Nanti kelebihan itu bakal teman-teman rasain sendiri. Nah itu hasilnya seperti apa gitu kan. Dan satu lagi jangan bilang ini ya, yang punya ilmu kekebalan dari dulunya ke leluhur kita itu jangan lihat dari situnya sebetulnya. Iya. Belum tentu yang hitam bakal hitam. Betul. Yang putih juga belum tentu putih seterusnya. Iya. Yang membuat putih jadi hitam itu tergantung orangnya Mang Anto. Iya. Nah itu gitu. Justru kita yang putih itu belajarnya dari hitam. Betul. Kesabarannya. Iya, pasti itu diuji Mang Anto. Gitu. Masalah kesabaran itu nomor 1. Ujiannya itu di situ. Ujian pasti ada. Selama kita menjalankan apa yang kita jalanin, apa yang kita yakinin, itu ujian pasti ada. Yang penting kita yakin, kuat, sabar menjalaninya nih teman-teman. Ya. Di samping itu juga untuk teman-teman yang mau untuk silaturahmi ya, nanti bisa lihat aja nanti di profil YouTube ya, ada nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya, bisa langsung WA aja, silahkan datang langsung. Ya mudah-mudahan nanti dengan cara teman-teman silaturahmi ini bisa membuka jalan untuk ke depan. Amin, ya. Membuka jalan untuk ke depan gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Pasti teman-teman juga istilahnya pengen lah lihat kayak orang lain bisa ngobatin gitu, Mang Anto ya. Keinginan hatinya ya, mudah-mudahan di sini bisa terbuka gitu. Terus apalagi yang bingung itu gini, di zaman modern kok masih banyak gitu orang-orang yang tadinya kalau dibilang itu apa? Jahil. Oh iya betul. Kebanyakan sekarang gitu ya. Jadi bermain halus ya Mang Anto ya.
yang tidak terlihat tapi terasa sakitnya. Nah itu yang bahaya teman-teman. Mending kita terasa sakit alami, itu kan otomatis ada dokternya ya. Tapi yang halus yang tidak terlihat tapi kita yang rasain, nah itu yang bahaya. Makanya kalau misalkan teman-teman bisa mempelajari ilmu pengobatan sendiri, insya Allah akan bermanfaat sekali gitu. Dan teman-teman juga nggak usah takut, kan banyak cerita nih Mang Anto. Kalau kita mendalami ilmu pengobatan katanya banyak cerita, ada yang stres, ada yang nggak naik katanya ya, gitu yang nggak naik ilmunya. Itu karena memang orang tersebut tanpa arahan, tanpa guru ya. Ya kalau disebut tanpa guru bukan, juga. Sebetulnya bukan tanpa guru ya. Jadi gimana? Pasti punya guru, mungkin ya punya guru. Cuman keegoan itu nomor satu. Keegoan ya. Ego itu nomor satu. Udah tahu itu guru ada, pasti itu arahannya pasti dikasih arahan sama guru. Iya. Kalau dibilang takarannya harus segelas nggak penuh, ya udah. Kadang-kadang minta lebih gitu. Kalau minta lebih tapi takar nggak bisa. Misalkan kita isi air ya penuh, ibaratnya kayak gitu. Mungkin si air itu keluar beleber kan. Nah mungkin dari situ ya. Kayak gitu, kayak kita nuangin air ke gelas. Tapi kalau misalkan kita nuangin airnya sedikit, sedikit, mungkin nggak bakalan terjadi. Oh ya, apa yang akan berlebar, yang tidak diinginkan ya. Jadi teman-teman ya itu ibaratnya kayak gitu. Ya jadi teman-teman nggak usah takut sih kalau untuk mendalami ilmu pengobatan, karena apa yang nanti teman-teman pelajari itu sesuai dengan kemampuan atau takaran kekuatan diri teman-teman masing-masing. Gitu kok. Jadi banyak cerita ya yang mencari ilmu gitu kan. Intinya kan ada yang mencari ilmu dengan cara bertapa atau puasa 40 hari. Memang kebanyakan orang tersebut nggak kuat mengantuk. Akhirnya efeknya apa? Orang tersebut jadi bingung. Betul. Gitu ya. Jadi bingung, jadi keluar dari jalurnya dia sendiri. Itu karena apa yang dia kasih ke orang tersebut selama tapa itu tidak sesuai dengan takaran yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mendekatkan dengan leluhur teman-teman sendiri, insya Allah itu pasti aman. Karena leluhur teman-teman pasti tahu takaran teman-teman batasannya sampai di mana. Kalau segelas ya, kalau dikasih air segelas ya udah segelas. Betul. Nah gitu. Kalau misalkan untuk bertapa itu beda lagi mungkin judulnya itu ya. Betul. Bukan untuk pengobatan, kebanyakan ya kadugalannya. Tapi ada juga sih Bang Anto yang pengobatan mungkin karena dia mengejarnya secara nafsu dan nggak tahu caranya harus seperti apa. Itu bisa terjadi. Itu makanya di sini saya Bang Anto dan Kang Sony ini membuka jalan buat teman-teman siapapun yang mau belajar tentang ilmu pengobatan. Ini lagi belajar ya. Ini juga lagi belajar. Belajar membuka hati katanya. Membuka hati biar lebih kuat nih teman-teman. Leluhurnya baru disatuin. Baru kenal kayaknya. Padahal udah dari dulu itu. Udah lama. Udah lama gitu. Ya mungkin dengan Kang Sony mempelajari itu bisa menjadi suatu hikmah juga, bisa merubah segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri Kang Sony. Nah dari situ mungkin akan menjadi ilmu ke depannya. Nah siapa tahu ya teman-teman juga ada yang tertarik juga ya. Jadi di sini kita istilahnya membantu dengan ikhlas ya Mang Anto. Ya ikhlas kita. Ikhlas gitu ya. Membantu, nggak ditarik, nggak kayak yang lain ya. Kita nggak. Ada yang namanya belajar ilmu pengobatan sampai berapa juta Mang Anto? Daftarnya aja udah 1,5. Daftarnya juga udah 1,5. Belum belajarnya berapa? Iya. Tapi di sini insya Allah lah kita terbuka apa adanya. Kalau ada ya kita sediakan ya. Kita nggak akan pelit. Ya gitu. Karena untuk berbagi pesan kan, karena kan ada pesan dari leluhur kita, ilmu itu untuk diamalkan bukan untuk diperjualbelikan. Walaupun saya sama Ki Jemar mungkin ya. Itu dulunya tuh kita pedih. Betul mengantuk. Pedih kita perjalanan. Kalau untuk hitung-hitungan uang nggak kehitung lah. Kalau kita berpikirnya ke situ ya. Tapi apa yang saya rasakan sama Ki Jemar ini kayak gini hasilnya. Iya, alhamdulillah Mang Anto gitu. Jadi banyak nilai-nilai positif juga yang saya dapat
dan Mang Anto dapat juga gitu ya dari pengalaman selama pengobatan Mang Anto ya. Alhamdulillah gitu. Itu kan suatu hikmah juga buat kita gitu. Intinya di saat kita membantu orang, itu anggap aja kita ibaratnya menebus dosa kita juga Mang Anto ya. Karena kan menebus dosa belum tentu dengan ibadah kita akan terhapus dosanya. Bukan ahli tirakat, bukan ahli agama gitu ya. Ngaji bukan. Tetap karena kita juga masih belajar sih sebenarnya, cuman di sini kita hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang ingin belajar cuman nggak tahu caranya dan nggak tahu siapa yang harus mengarahkannya mungkin ke situ. Nah di sini kita terbuka aja, jadi semakin kita banyak saudara semakin kita banyak rezeki juga mengantau ke depannya gitu ya. Jadi gitu nih para sahabat, tema malam ini dengan Mang Anto dan Kang Sony juga, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ini teman-teman hatinya bisa terbuka lah ya. Amin. Gitu. Dan sekali lagi mohon maaf mungkin ya dari pembahasan ini bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan, tolong maafkan. Iya betul. Saya jadi ngomong apa adanya. Betul Mang Anto. Jadi untuk malam ini mungkin cukup sekian ya. Gitu. Dan untuk next video selanjutnya saya akan coba berkreasi baru mungkin Mang Anto. Mungkin ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Mudah-mudahan untuk video selanjutnya bisa menghibur para sahabat ya. Jadi cukup sekian dari kami dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.